suatu siswa bisa kita lihat dari nilai-nilai kejujuran yang terkandung dalam dirinya, bukan merupakan nilai-nilai imaji yang diberikan oleh guru-guru nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta para pemirsa di luar sana yang ikut andil dalam jalannya perdebatan kali ini. Perkenankanlah saya Rayu Kamran, perwakilan dari SMA Negeri 7 Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk memaparkan mosi kita pada pagi hari ini dan memaparkan pula argumentasi-argumentasi kami mengapa kami selaku pembicara pertama Dewan Pemerintah menyetujui mosi yang diangkat pada kesempatan kali ini. Dewan Juri yang saya hormati, sebelum masuk ke dalam ranah argumentasi, perkenankanlah saya untuk memberikan ilustrasi terlebih dahulu sehingga mosi kita ini jauh lebih terarah dan jauh lebih tergambar lagi. Pada argumentasi-argumentasi pertama, kemudian itu akan memuat substansi yang di dalamnya memuat definisi dan limitasi agar perdebatan kita pada kali ini jauh lebih terarah dan tidak menimbulkan yang namanya ambivalensi apabila debat telah usai. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan argumentasi-argumentasi pendukung mengapa kami selaku pembicara pertama dari tim pemerintah mengakui dan sangat menyetujui akan mosi kita yang kita angkat atau yang kita usung pada perdebatan kali ini. Mosi kita pada kesempatan kali ini adalah: di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, maka seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. IIS dan IKS mempunyai pengertian. Indeks integritas sekolah adalah sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berdalih kejujuran dan melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran mereka di sekolah. Kemudian masuk ke dalam definisi penting mengenai kata kunci kita pada pagi hari ini, yaitu korupsi. Korupsi sendiri mempunyai pengertian: tindakan seseorang yang muncul akibat rasa serakah yang ia miliki, yaitu menyalahgunakan kekuasaannya dan kepercayaan masyarakat yang telah dibebankan kepada mereka dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dari sini sudah sangat jelas bahwa pendidikan sangatlah berperan penting dalam mencegah yang namanya korupsi. Berdasarkan status quo yang berlaku pada Indonesia kali ini, telah diberikan hukuman yang sangat-sangat berat bagi para koruptor. Tetapi buktinya masih banyak para koruptor yang masih berkeliaran di luar sana. Hal ini dapat kita konklusikan bahwa hukuman yang berat yang diberikan pada koruptor tidak memberikan efek jera pada mereka. Maka dari itu, kita harus mengubah sistem pendidikan kita sebagai tolak ukur untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan menghapuskan yang namanya korupsi dari bumi pertiwi. Menurut teori Jack Blautner, penyebab korupsi adalah rasa keserakahan. Menjadi kata kunci di sini adalah rasa keserakahan. Rasa keserakahan adalah antonim dari rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme akan masuk ke dalam diri peserta didik sedari dia SD sampai SMA. Tetapi dari kelalaian dari sistem pendidikan itu, rasa nasionalisme yang digadang-gadang akan terbentuk malah pudar dikarenakan sistem pendidikan, mutu pendidikan yang masih rendah. Dewan Juri yang saya hormati, menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau biasa kita kenal dengan Ahok pada tahun 2015 yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur, ia menyatakan bahwa mutu pendidikan Indonesia masih sangat rendah. Mengapa? Dikarenakan sistem pembelajaran yang dimiliki oleh Indonesia tidak menekankan yang namanya kejujuran. Yang menjadi poin penting di sini adalah kejujuran. Kejujuran adalah hal yang tidak dimiliki oleh para koruptor. Hal atau kualifikasi yang seharusnya dimiliki oleh para pejabat publik adalah kejujuran itu sendiri, Dewan Juri yang saya hormati. Menurut data Ikatan Guru Indonesia, 81,94% akui bahwa nilai rapor itu bisa dimanipulasi. Hal ini mengindikasikan bahwa lemahnya regulasi yang dimiliki oleh Indonesia, terkhususnya pada sistem pendidikan yang harusnya menjadi kandang awal munculnya mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang nantinya akan membawa Indonesia menuju Indonesia maju. Dewan Juri yang saya hormati, berdasarkan data yang kita peroleh, sekarang Indonesia telah mengalami masalah pendidikan yang merupakan masalah integritas seperti praktik calon, nepotisme, suap, dan gratifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada dalam sekolah. Dan di sini kami mempunyai analogi anak A yang mempunyai finansial yang tinggi dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan adanya aparat pendidikan yang ada dalam suatu sekolah. Nah, tetapi nilai kejujurannya rendah. Berbanding terbalik dengan B yang nilai kejujuran yang tinggi tetapi finansialnya rendah. Nah,
Kursi yang seharusnya ditempati oleh orang-orang jujur harus dipenuhi dengan monster-monster yang kita sebut sebagai A. Kita telah mendidik monster-monster baru yang akan membawa Indonesia ke dalam pemerintahan yang hancur. Maka dari itu, poin intinya di sini kita memerlukan suatu sistem yang kita sebut dengan indeks integritas sekolah, yang mana indeks integritas sekolah mempunyai regulasi yang akan mengusung UN ujian nasional, di mana UN akan dikomparasikan dengan ujian sekolah sehingga pemerintah dapat melihat adanya rentang nilai. Semakin senjang, maka IES sekolah tersebut akan semakin rendah dan semakin sempit. Dan begitupun sebaliknya, semakin sempit IIS yang dimiliki oleh sekolah tersebut akan semakin tinggi. Dan dengan adanya IIS ini, sekolah dapat mengevaluasi diri mereka untuk membentuk yang namanya indeks kejujuran siswa, di mana indeks kejujuran siswa kita nilai dari peraturan yang diterapkan oleh sekolah itu sendiri. Misalnya, sanksi yang diterapkan pada guru-guru yang memberikan nilai, yang memberikan gratifikasi, dan pelaku-pelaku suap pada jajaran pendidikan yang dimiliki oleh Indonesia. Dan secara akumulatif, Dewan Juri yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa dengan adanya elaborasi antara antara IIS dan indeks kejujuran siswa, apabila nantinya telah teraplikasi, telah terimplementasi secara aktual, maka pendidikan yang dimiliki oleh Indonesia akan melahirkan masyarakat-masyarakat dengan kejujuran yang tidak perlu diragukan lagi. Dan dengan demikian, benang merah dapat kita tarik bahwa koruptor-koruptor yang ada di Indonesia bukan harus diberikan hukuman yang tinggi, tetapi kita harus mempunyai analogi terlebih dahulu. Sedari mereka kecil harus diberikan pendidikan kejujuran, penanaman moral, dan rasa nasionalisme yang menjadi modal mereka untuk memimpin Indonesia dan menjauhkan mereka yang dari namanya korupsi. Dewan Juri yang saya hormati. Dan dengan adanya dan berdasarkan fakta bahwa rata-rata IIS berada pada 68,75 pada tahun 2018 lalu, meningkat 2,75 dari tahun sebelumnya, yaitu 66 saja. Dan dari sini telah terbukti bahwa keefektifan dari sistem ini sangatlah mujarab, Dewan Juri yang saya hormati. Karena kejujuran adalah kunci kesuksesan yang perlu terpatri pada diri anak negeri. Dan dari sini kami menyimpulkan lagi bahwa kami sangat setuju akan mosi kita pada perdebatan kali ini.